setelah diberi tinggal ke sidang di sini, katanya mau dilakukan secara online. Lebih lucu lagi atau tidak ini saudara? Ini adalah dagelan persidangan, dan kami harapkan pengadilan ini menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak melegitimasi cara-cara zolim untuk menzalimi ulama kami, untuk menzalimi rakyat kecil yang tidak punya kekuatan selain mengadu kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini tinggal hakim harapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Seperti diberitakan di berbagai media bahwa sidang Bambang Trimulyono dan Sugi Nur terkait dengan dugaan penodaan agama karena proses mubahalah yang dilakukan beberapa bulan yang lalu itu sudah memasuki sidang perdana. Namun sepertinya para kuasa hukum ini kemudian melakukan protes keras karena menurutnya ini diperlakukan sangat tidak adil seperti yang menurutnya bahwa setelah dipindahkan dari Jakarta ke Solo, bahkan ketika para kuasa hukum sudah mempersiapkan segala sesuatunya, jauh-jauh datang ke Solo, ketika sampai di Solo ternyata sidangnya malah justru dialihkan menjadi online. Nah, ini yang kemudian membuat mereka tidak terima. Bagaimana pernyataan-pernyataan mereka? Coba kita simak bagaimana pandangan daripada kuasa hukum ini yang sepertinya tidak terima dengan perlakuan karena merasa mereka ini dikebiri. Namun sepertinya para kuasa hukum ini kemudian melakukan protes keras karena menurutnya ini diperlakukan sangat tidak adil seperti yang menurutnya bahwa setelah dipindahkan dari Jakarta ke Solo, bahkan ketika para kuasa hukum sudah mempersiapkan segala sesuatunya, jauh-jauh datang ke Solo, ketika sampai di Solo ternyata sidangnya malah justru dialihkan menjadi online. Nah, ini yang kemudian membuat mereka tidak terima. Bagaimana pernyataan-pernyataan mereka? Coba kita simak bagaimana pandangan daripada kuasa hukum ini yang sepertinya tidak terima dengan perlakuan karena merasa mereka ini dikebiri. Namun sepertinya para kuasa hukum ini kemudian melakukan protes keras karena menurutnya ini diperlakukan sangat tidak adil seperti yang menurutnya bahwa setelah dipindahkan dari Jakarta ke Solo, bahkan ketika para kuasa hukum sudah mempersiapkan segala sesuatunya, jauh-jauh datang ke Solo, ketika sampai di Solo ternyata sidangnya malah justru dialihkan menjadi online. Nah, ini yang kemudian membuat mereka tidak terima. Bagaimana pernyataan-pernyataan mereka? Coba kita simak bagaimana pandangan daripada kuasa hukum ini yang sepertinya tidak terima dengan perlakuan karena merasa mereka ini dikebiri. Dan hari ini ternyata kami mendapatkan kabar, kami sudah jauh-jauh dari Jakarta akan bersidang di Pengadilan Negeri Surakarta. Ternyata Gus Dur, dan saya sangat menyesalkan, ini Gus Dur sebelumnya jauh-jauh dari Barreskrim itu dipindahkan ke Polda Jateng. Katanya mau sidang di Solo. Sidang di Solo kok dipindahkan ke Polda Jawa Tengah di Semarang. Lucu apa lucu, saudara? Lucu. Setelah kita desak, akhirnya sebelum hari persidangan pindah ke Polres Surakarta. Tapi ternyata ditaruh Brimob. Lucu apa lucu, saudara? Lucu. Dan setelah di Brimob, tinggal ke sidang di sini, katanya mau dilakukan secara online. Lebih lucu lagi atau tidak ini, saudara? Lucu. Ini adalah dagelan persidangan, dan kami harapkan pengadilan ini menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak melegitimasi cara-cara zolim untuk menzalimi ulama kami, untuk menzalimi rakyat kecil yang tidak punya kekuatan selain mengadu kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini tinggal hakim harapan kita. Jangan sampai tindakan-tindakan hakim justru melegitimasi proses penzaliman ini dengan cara apa? Dengan cara tidak mentaati proses dan prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP. Yang tertinggi itu KUHAP. Memang ada perma terkait pelaksanaan sidang online, tapi perma tadi tidak relevan lagi ketika sekarang pandemi memang sudah tidak ada. Dan faktanya Presiden Joko Widodo ngunduh mantu secara offline atau secara online, saudara-saudara? Itu nikahnya online atau offline? Ijab kabulnya online atau offline? Hubungan suami istrinya online atau offline? Jadi lucu, kenapa kalau dalam proses persidangan kok dilakukan secara online? Ini logikanya sederhana. Saat sidang online, hakim ada, jaksa selaku penuntut ada, lawyer selaku pembela ada. Kok terdakwanya tidak dihadirkan? Lucu apa lucu, saudara? Lucu. Padahal yang punya kepentingan itu adalah terdakwa, karena dia nanti yang akan divonis. Dan sekarang belum ada keputusan hukum pun, Gus Dur dan Bambang itu sudah dipenjara, sudah ditahan.
Mau kezaliman apa lagi? Ya, saya khawatir kalau kezaliman ini terus-terusan akan datang turun laknat dari Allah. Bukan hanya menimpa kita saja, Gus Nur saja, Bambang Tri saja, tapi seluruh rakyat. Kemudian kalau memakai alasan karena COVID, ada 3 sebab yang ingin saya sampaikan sebelum saya bicara tentang Perma nomor 4 tahun 2020. Yang pertama kita saksikan ya, tanggal 8 sampai 11 kita disuguhi pemandangan ya Raja Muda Kaisang itu pernikahannya di Solo dihadiri polisinya dan tentara 10.800 ya. Yang kedua tidak ada prokes, Anda bisa lihat di YouTube itu senyum-senyum ya, semua tamu itu senyum, nggak ada prokes, nggak ada yang pakai masker ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita bicara bahwa tadi Koordinator Advokat Solo Andika mengatakan di sini ini adalah mencari keadilan, kita juga lihat persidangannya Roy Suryo. Roy Suryo itu mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, juga dilakukan secara offline. Kasus yang tanda kutip disebut terorisme juga dilaksanakan secara offline. Artinya apa? Hadir di depan sidang. Nah, saya berkesimpulan berarti pengadilan ini mungkin banyak terorisnya kalau tidak mampu menyidangkan perkara Secara offline. Offline. Justru yang dicurigai pengadilan ini tidak aman, ya. Kalau tidak aman ya pengadilan ini kita bongkar saja, enggak pula ada pengadilan di Solo, begitu loh, ya. Nah, sekarang kita bicara Perma nomor 4 2020 itu tidak bersifat mandatori, tapi pilihan. Tolong dibuka itu yang punya HP ya, tapi jangan HP Cina, mungkin nggak ada ya. HP Jepang atau HP Korea. Tolong dicari di Google Perma nomor 4 tahun 2020, di ayat 2 disebutkan bahwa majelis hakim menetapkan sidang secara online dengan persetujuan jaksa penasihat hukum, jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum. Jadi itu kompromi. Ayo adu argumen di sini, ya. Siapa yang paling pintar di pengadilan ini, ayo adu argumen di sini. Dan siapa polisi yang paling pintar, ayo adu argumen di sini, ya. Silakan nanti kalau ada polisi, Pak Kapolres sekalipun suruh ngomong di sini. Jadi Perma itu bukan mandatori, bukan wajib, tapi fakultatif. Jadi contoh tadi sidangnya Roy Suryo, kebetulan saya sebagai ahlinya juga, sidangnya Dr. Farid Ogbah saya sebagai ahlinya juga, semua dilakukan dengan cara offline, ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita persidangan Gus Nur dan Bambang Tri ini jelas bukan dalam rangka menegakkan hukum, tapi dalam rangka menegakkan kekuasaan. Kalau kekuasaan itu bukan pendapat saya tidak ngerti kekuasaan, ya. Tanyakan saja sama Mas Kaisang, ya. Kenapa kemarin dia bisa heboh sedemikian hebat itu, ya. Jadi itu pendapat saya. Jadi sekali lagi, siapa yang arogan, ya. Jadi sekali lagi, kalau pendekatan hukum Perma nomor 4 tahun 2020 pasal 2 itu bukan mandatori, bukan wajib, tapi pilihan, harus kesepakatan antara jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum. Jadi nggak bisa diterapkan, apalagi yang diterapkan polisi. Ini sudah bukan wilayah polisi. Hukum acaranya sekarang sudah kewenangannya hakim, ya. Jadi begitu, mudah-mudahan kita menginginkan persidangan secara offline sesuai Perma nomor 4 tahun 2020, di mana itu sifatnya bukan mandatori. Jadi itu adalah pilihan dan itu opsional, yang mana ditawarkan kepada jaksa, hakim, dan terutama adalah terdakwa. Kalau memang terdakwa mengharapkan offline, baru online baru. Dan ini saya membacakan surat yang ditulis oleh terdakwa Gus Nur, yaitu saya baca, ya. Saya menolak sidang online. Sejak awal saya rutan tahanan. Ya, sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh para kuasa hukum daripada Sugi Nur dan Bambang Tri Mulyono ini terkait dengan adanya perubahan kebijakan proses persidangan Gus Nur yang tidak bisa berlangsung, ya, secara offline, artinya secara langsung, ya, tetapi justru dialihkan, ya, sidangnya menjadi online. Nah, ini yang kemudian membuat
ya para kuasa hukum ini betul-betul kesal, ya sepertinya memang kecewa, ya merasa jengkel, yang kemudian ya itu disampaikan ya di depan para ya pers, ya orang media, dan menyampaikan bahwa inilah situasi, ya katanya menurutnya situasi penegakan hukum kita di Indonesia. Bahkan dia menyentil bahwa kemarin ketika Pak Jokowi melakukan pesta ya resepsi, malah justru dilakukan dengan sangat terbuka, ya. Mereka kemudian mengasumsikan bahwa pandemi ini sudah tidak sehebat dulu lagi, sehingga tidak ada alasan untuk kemudian proses peradilan Gus Nur ini itu dialihkan, dan merasa bahwa ya ada perlakuan yang tidak adil oleh negara dan pemerintah. Ya tentu kita semua bisa melihat ya bagaimana situasi sejak polemik ya ijazah palsu Pak Jokowi ini hingga kemudian berujung ya pada dugaan ya penistaan agama yang dilakukan oleh Bang Bateri bersama Gus Nur karena proses mubahalah yang dilakukan. Kita tentu berharap bahwa harus ada keputusan ya yang betul-betul bisa memberikan kepastian hukum ya dari ya polemik yang sudah menyita perhatian publik ini, dan ini telah menimbulkan tanda tanya oleh publik Indonesia. Tetapi tentu kita harus ya percaya bahwa institusi hukum, kepolisian, kejaksaan, dan ya pengadilan, hakim itu adalah penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk kemudian menyelesaikan berbagai sengketa sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dan kita harus percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada mereka. Karena kalau kita tidak mempercayai, bagaimana mungkin ya kita bisa hidup bernegara dengan baik ya. Sebagai warga negara kita harus serahkan kepada institusi yang berwenang, apapun keputusannya, maka itulah yang jadi sebagai ya keputusan negara ya. Dan ketika ada hal yang kemudian merasa itu tidak adil dan tidak diterima, ya negara juga memberikan ruang, ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang sedang mencari keadilan. Ada upaya hukum banding ya hingga kasasi hingga peninjauan kembali. Itulah upaya hukum yang sudah ditentukan oleh undang-undang bagi mereka-mereka yang hendak mencari keadilan, sehingga menjauhkan diri dari segala sakwa sangka, membangun narasi-narasi yang ini hanya akan membuat publik ya berpikiran macam-macam, berpikiran negatif dan sebagainya, khususnya masyarakat awam yang tidak tahu persoalan. Sebagai masyarakat intelektual, kita harus selalu mengedukasi publik Indonesia agar bisa memahami lalu kemudian jernih melihat persoalan ya, dan bahwa bagaimanapun juga yang berhak untuk kemudian ya memutuskan perkara itu kita serahkan kepada mereka yang punya kewenangan untuk itu, tanpa harus membuat berbagai narasi-narasi atau kecurigaan yang berlebihan yang pada akhirnya ya itu tidak akan bisa memberikan ya penyelesaian bagi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga negara. Semoga kasus ini bisa cepat selesai dan melahirkan putusan ya yang berkeadilan bagi semua pihak. Segera demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.